Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih izinkan kita untuk beraktivitas dalam kehidupan di dunia ini, semua atas bantuan dan pertolongan dari Allah. Tanpa ada pertolongan dari Allah, termasuk kita mungkin tidak akan sampai di masjid ini. Tanpa pertolongan dari Allah, kita juga tidak akan mampu untuk menjaga, memelihara, dan mendidik keluarga kita. Semua adalah atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini adalah cara membantu anak agar berbakti dan taat. Sebelum nyampe di sini, mudah-mudahan nanti nutut, kita baru saja itu memperingati Isra yang didapat oleh dari Isra yang kita kenal apa? Salat. Kalau kita sebagai pergi keluar kota, yang tunggu anak-anak apa biasanya? Oleh-oleh ya. Nah, oleh-oleh dengan bapak-bapak ibu biasa. Murah paling. Nah, kayaknya. Tetapi yang namanya dasar ya, baju ataupun apa, itu ya sesaat saja, menyenangkan, menggembirakan. Dipakai setelah jarak satu, ya, mungkin bisa masuk apa namanya, kalau kemudian dipakai, ya, dipakai. Tapi ada pula yang kemudian daster ini dipakai sewaktu-waktu karena saking sayangnya, karena saking cintanya dengan oleh-oleh itu, apalagi warnanya bagus dan lain-lain, maka ada kesenangan di situ. Nah, kalau kita sebagai orang tua ataupun kemudian keluarga bepergian lalu membawa oleh-oleh sesuatu supaya senang, ya, lalu kita yang menikmati juga senang. Nah, ini kira-kira Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, kemudian juga bawa oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya itu tidak terbatas pada materi. Oleh-olehnya adalah sesuatu yang bisa membuat pikiran kita tenang, hati kita lapang, jiwa kita tentram. Dan ini setiap saat bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, yang berupa sholat itu. Nah, ini bedanya kita orang tua yang membelikan daster atau oleh-oleh itu dengan Rasulullah membawa oleh-olehnya berupa sholat itu, berupa sholat itu. Nah, artinya kalau kemudian kita kerjakan sholat yang sebagai bentuk oleh-oleh yang menurut saya luar biasa ini, maka nanti jadinya adalah akan penuh dengan kebaikan. Ada sebuah riset Bapak Ibu terkait dengan sholat ini. Yang di riset ini rumah sakit jiwa, beberapa rumah sakit jiwa.
Ini melibatkan beberapa orang dalam penelitian ini. Nah, ternyata ada sebuah pertanyaan kepada orang yang berada di rumah sakit jiwa itu, apa yang membuat hidup Anda selama di sini itu tenang? Lalu hatinya juga terang. Ini orang-orang yang diteliti adalah orang-orang yang punya sakit jiwa. Dengan sebuah pertanyaan, apa yang membuat Anda tenang dan nyaman itu? Nah, jawaban itu ternyata hasil riset ini menunjukkan bahwasanya dia bisa tenang jika dekat dengan Tuhannya. Jika dia ini sedang berzikir, konteksnya adalah Islam. Bagi yang tidak Muslim, dia menjawabnya ketika saya ini dekat dengan Tuhan itu. Sampai-sampai kemudian ada rekomendasi dalam riset ini, kalau begitu, supaya nanti mudah sembuh, itu adalah dengan menghadirkan atau dengan membuat musola atau masjid di rumah sakit jiwa itu. Lalu melengkapinya dengan ibadah. Kalau kondisi sakit jiwa bisa sembuh dengan sholat, dia bisa tenang, harusnya sudah sehat, tidak akan jatuh kepada sakit jiwa kita kemudian jika kita melaksanakan ibadah sholat. Karena menenangkan. Ini bukankah hadiah dari Allah melalui Rasulullah kepada kita? Ya kan? Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya iman kalau kita sholat ini hanya sebatas dan persepsi kita ini atau kita sebut sebagai bentuk kewajiban. Tapi harusnya sholat itu kita pandang sebagai sebuah kebutuhan kita. Karena dengan sholat kita akan sehat. Jiwa akan tentram. Dan lain sebagainya. Nah, ini oleh-oleh berupa sholat. Makanya kalau sudah sampai pada titik ini, ya, maka jangan sampai bolong-bolong sholat kita. Tapi saya punya keyakinan bisa hadir dalam kondisi saat yang lain masih menikmati tidurnya, itu pasti sudah dipilih kita ini, insya Allah. Nah, persoalannya begini, apakah ada jaminan kita kemudian bisa istiqomah? Tidak bisa. Sekarang kita bisa istiqomah. Bisa saja kemudian ada rasa goyah sehingga tidak menyebabkan kita sampai di sini. Maka ada nasihat di dalam Al-Qur'an itu, kalau ketetapan iman sudah Anda pilih summastaqomu, maka istiqomah. Nah, cara istiqomah itu banyak. Di antaranya kita hadir di kajian-kajian semacam ini supaya tumbuhan yang berupa iman ini senantiasa terpupuk dengan kajian-kajian, dengan tilawah-tilawah kita, dengan saling menasihati dan lain sebagainya itu. Nah, ini Bapak sekalian, ini sebagai pengantar. Sekarang kita masuk pada cara membantu anak agar berbakti dan taat. Bapak Ibu, memang anak itu apakah perlu toh dibantu itu? Perlu nggak Bapak sekalian? Nah, sekarang sebagaimana sebelum-sebelumnya, anak yang disebut anak itu kita punya kewajiban mendidik dan membantu mereka. Itu hanya sebatas mereka lahir lalu tuntas dengan setelah mereka menikah. Kan sampai ada paradigma atau pikiran bahwasanya tugas kita ini selesai jika kemudian anak ini sudah berkeluarga. Ada nggak yang seperti itu? Ada Pak, banyak. Alhamdulillah tugas saya sudah selesai, anak saya mentas, ya kan? Sudah menikah, artinya dia sudah diizinkan untuk menyelesaikan kehidupannya sendiri, begitu kan? Nah, persoalannya begini, kalau kita sudah menilai tuntas anak kita setelah mereka menikah, lalu kita tidak punya kewajiban lagi untuk membantu dan mendidik mereka. Pertanyaannya begini, ya, setelah kita wafat, pertanyaannya kita masih butuh nggak doa dari mereka? Butuh ya? Masih butuh. Artinya berkesinambungan dalam hal pendidikan ini penting. Jadi yang disebut anak itu adalah ya selama siapapun yang lahir dari rahim istri kita dan dari benih kita. Termasuk sudah menikah, iya.
Termasuk mereka semuanya sudah memiliki anak. Iya, selama mereka masih hidup masih anak kita. Bahkan setelah wafat mereka misalnya mendahului kita, itu juga kemudian sebagai anak kita yang harus kita doakan. Nah ini kan harus saling take and give katanya begitu. Nah artinya selama mereka lahir dari rahim istri dan benih kita, maka harus tetap dibantu untuk mereka berbakti dan taat. Karena anak kita beda kadang-kadang dengan kita. Kita ini sudah lurus, sudah rajin beribadah. Pertanyaannya, panjenengan sering nggak menghadapi anak yang dinasihati sholat, lalu isek bulet, walaupun sudah berkeluarga loh Pak? Pernah menghadapi begitu Pak? Banyak Pak, banyak. Nah itu kan artinya kita masih membutuhkan mereka, membutuhkan mereka supaya berbakti dan membantu kita supaya mereka semuanya taat kepada Allah. Karena dengan ketaatannya nanti setelah kita wafat, kita akan memperoleh kebaikannya. Kita akan memperoleh kebaikannya. Nah sekarang tugas kita adalah membantu. Membantu, karena orang tua kita juga membantu kita hingga kita sampai pada tahap sekarang ini. Nah jangan sampai dilepas. Nah sekalian, ini ada Al-Quran yang membahas tentang anak. Surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa itu artinya apa Bu? Perempuan. Loh ini jarang-jarang loh. Saya ini belum pernah menjumpai nama surat di dalam Al-Quran itu tentang ar-rijal, laki-laki. Tidak ada. Loh jadi perempuan itu istimewa. Kalaupun ada membahas laki-laki, nama surat itu personal. Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yusuf, Hud, Ibrahim, Muhammad, dan itu nama personal. Tapi kalau perempuan langsung semuanya An-Nisa, berarti istimewa. Nomor suratnya itu 4. Ini jangan dimaknai Bu, ojo curiga, jangan-jangan bapak-bapak memang jatahnya 4. Enggak cocok gitu. Enggak ada hubungannya ya. Pernah enggak kita terpikir ngono kadang-kadang ya? Insya Allah pernah. Ndak Bu, tapi tak delok ning kene iki minal khaifin kabeh padha mbek aku. Jadi punya keinginan wanine gak wani. Nah sekalian, nah ini ya surat An-Nisa ayat 9. Nanti kalau Bapak Ibu pulang lagi baca-baca Al-Quran sambil coba dicek ya, sambil kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Bapak Ibu kalau membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah karya Pak Quraisy Shihab, itu rata-rata membahas ini tentang lemah dalam konteks jangan sampai kesejahteraannya, berarti menyangkut ekonomi ya, menyangkut ekonomi dalam tafsir itu ya. Dan di situ juga ada penjelasan tentang anak yatim. Artinya bisa jadi sepeninggal kita, anak kita menjadi yatim, jangan sampai kemudian kondisinya itu lemah. Nah, lemah dalam konteks apa? Ekonomi bisa, tetapi begini Bapak sekalian, panjenengan kira-kira lebih baik mana? Punya anak yang imannya kuat tapi ekonominya lemah, ataukah ekonominya kuat tapi imannya lemah? Pilih di panjenengan. Podo karo-karo nih kan? Iku podo mbek aku jenengan. Itu kondisi ideal.
Tapi ada saatnya kita akan menjumpai kondisi tidak ideal, di mana itu hanya salah satu. Andai kata tidak ideal dan hanya salah satu, maka mana yang kita pilih? Kuat imannya tetapi lemah ekonominya, ataukah kuat ekonominya tapi imannya lemah? Kalau dalam kondisi itu Pak, jenengan pilih nanti Pak. Iman kan itu sebagai bapak-bapak, tapi tanyakan kepada anaknya, apa podo ambek kita? Hah? Lain kadang-kadang. Nah itu berarti kita harus ajarkan kepada anak-anak kita Pak. Jadi begitu ya. Nah tapi dalam kondisi Pak, andai kata terdesak kok rotok kampanye, enggak ya? Saya ganti. Ya. Nah jadi andai kata dalam kondisi darurat, ya iman Pak. Sebab begini, walaupun bapak ibu mewariskan harta banyak kepada anak, tapi imannya lemah, bisa habis itu Pak. Bisa habis. Habis dalam artian ketika memang ekonominya masih sejahtera, tetapi ekonominya ini belum memberikan manfaat apapun untuk kita Pak. Menjadi manfaat untuk kita itu jika hartanya ini digunakan di jalan Allah dan untuk mencari ridho Allah. Dan di situ ada iman. Tapi kalau dia tidak punya iman, walaupun hartanya ini disedekahkan, jangan-jangan tidak sampai kepada kita Pak. Karena untuk bisa sampai kepada surganya Allah itu syaratnya ada dua, ada iman wa amilus sholihat. Tidak boleh kemudian iman saja lalu hanya amal soleh, atau amal soleh saja tapi tidak ada iman. Harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya. Maka ini tidak boleh lemah. Nah sekarang bagaimana caranya supaya anak kita ini kuat semuanya? Ini kan kemudian yang penting. Makanya dari Allah itu disampaikan, hendaklah kamu khawatir, supaya dengan kekhawatiran ini supaya kita ini bersungguh-sungguh ketika mendidik anak kita, ketika mengasuh anak kita itu kemudian bersungguh-sungguh, tidak kemudian dibiarkan. Lho ono lho Pak wong tua itu langsung apa maneh sing lanang Pak, seolah-olah ketika sudah menanam benih itu sudah cukup hidupnya. Tak tanam benih kemudian lahir wis dijarno kongkon ngurusi bojone dhewe, sing wedok dhewe. Ono Pak sing ngono ning kene Pak. Kalau di sini saya ndak ada. Wis pokoke nanam benih tok, wis terserah istriku mbok apakno anakku iki kan begitu. Ono enggak sing ngono? Wis pokoke sing senyum-senyum iki cocok aku ya. Jadi ya. Nah, ini sekalian ya. Nah, untuk tidak lemah iman ya tentu saja adalah dengan nasihat-nasihat kita. Walaupun tidak berhasil sementara, iya enggak apa-apa. Diulangi lagi. Jangan berhenti. Bapak Ibu ketika datang ke rumah anaknya, ya misalnya sudah berkeluarga nih, bolehlah ditanyakan, gimana istrimu sholatnya? Loh enggak apa-apa. Panjenengan nek nakoi apa nakoni sholate? Apa nakoni piye ekonomine bojomu? Piye pekerjaane? Ya kan? Pernah nggak kita sholat? Gimana sholatnya suamimu? Gimana sholatnya istrimu? Gimana sholatnya anakmu? Kadang-kadang beda kan pertanyaan kita ini. Lah kita ini kepingin Rabi'abil Nasolikin, anak yang soleh, tapi kita tidak pernah menanyakan, tidak pernah mengontrol melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Atau mungkin telepon, ya, telepon. Gimana nak? Salate apa gelem ke masjid bojomu itu? Durung Pak, ayo diajak. Karena kita setelah meninggal Pak itu tidak bisa melakukan itu. Lah senyampang Allah masih memberikan hidup kepada kita, kita lakukan pendidikan. Kita lakukan itu. Betul ya Bu ya? Insya Allah begitu. Nah demikian juga misalnya suami kok jauh Bu, bekerjanya jauh, masih dinas misalnya, dikontrol, tidak apa-apa. Pak sudah sholat subuh, alhamdulillah masuk, dikontrol, tidak apa-apa. Ataupun istrinya. Nah kalau makanya ada yang bagus itu dalam keluarga, jam 3 ketika suami yang bangun duluan, istri dibangunkan. Ketika kemudian istrinya yang bangun duluan, membangunkan. Lah pertanyaannya ngene, panjenengan bangunkan jam 3 iki lha apa? Iya kan? Nah,
apakah ngajak sholat ataukah ngajak sholat? Sahur iku sing poso. Nah ini Pak ya. Nah jangan sampai lemah ya, ini masih menjadi tugas kita ya. Nah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Loh ini Allah loh yang memberitahu, yang mendesain kita, kehidupan kita, yang tahu kondisi hati dan kondisi anak-anak kita Pak. Yang tahu kondisi anak-anak kita, yang tahu kondisi kita, bagaimana kelemahan kita ini. Loh ini yang maha kuasa memberikan, hendaklah kamu khawatir ya, jika nanti kemudian terjadi lemah begitu. Lah apakah kemudian begini Pak, oh mungkin ada orang tua yang mencarikan pekerjaan anaknya sampai menjadi seorang calon itu karena mengamalkan ini begitu ya? Supaya anaknya nanti tidak lemah gitu ya, akhirnya diberikan pekerjaan apa Pak? Calon, nah calon wakil presiden kan diberikan pekerjaan, jangan-jangan mengamalkan ayat ini ya, nanti akan terbentur dengan macam-macam ya. Iko masuk nyasak merunus ya nanti, maka nanti Pak itu ada hubungannya dengan apa namanya ya, etika dan lain sebagainya lah, apalagi nabrak aturan ya. Enggak usah sampai di situ ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Kembali lagi Allah mengatakan hendaklah bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu berarti tidak menabrak aturan ya Pak ya. Bertakwa itu tidak jadi lurus ya. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, jadi jujur dan lain sebagainya. Nah ini Pak, ini yang nasihat dari Allah melalui surat An-Nisa ayat 9 ini. Hendaklah kita kemudian juga membantu mereka ya. Nah kemudian ini ada hadis ya, saya terjemahkan aja langsung. Bantulah anak-anakmu agar berbakti. Barang siapa yang mau melakukannya, ia dapat mengeluarkan sikap kedurhakaan dari diri anaknya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi jika kita kemudian membantu anak-anak kita untuk berbakti, ya membantu itu berarti kan, kenapa kok disebut membantu? Wong itu anak kita, gitu kan? Disebut membantu, bukankah itu untuk orang lain? Bukan. Panjenengan duwe anak cilik waktu-waktu itu ya, atau mungkin sekarang masih punya anak kecil. Anak kita kepengen naik sepeda kan, supaya bisa sepeda. Yang kita lakukan apa Pak? Membantu. Membantu pertama adalah nuntun dulu. Kan kita bantu. Ketika jatuh kita bantu supaya berdiri lagi, sampai kemudian kita pegangi saddle-nya itu, dia naik begini, lama-lama kemudian kita lepas, begitu kan? Itu cara membantunya dalam konteks belajar sepedaan. Nah dalam konteks menjaga keimanannya perlu kita bantu, karena anak itu tidak bisa sendiri. Kenapa kok tidak bisa sendiri? Mereka anak-anak kita dari sisi usia itu beda dengan kita. Kita ini sudah melalui banyak hal dalam hidup ini. Ibaratnya kita ini telah membuka masuk ke hutan, kita telah sampai pada hutan itu, anak-anak kita belum. Maka perlu kita pandu, kita bimbing. Lah bagaimana caranya? Apakah kemudian harus tetap dipegangi, dikonsumsi? Enggak juga. Wong karena anak orang tua yang mengajari anak bisa sepeda, itu kadang-kadang harus dilepas kok. Setelah kuat, lepas. Begitu kan? Itu juga cara membantu mereka. Bantulah anak-anakmu agar berbakti. Barang siapa yang mau melakukannya, ia dapat mengeluarkan sikap kedurhakaan dari diri anaknya. Nah kemudian ini ada reward, ada bonus ya dari Allah ya, tapi melalui Rasulullah. Semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepadanya. Jadi semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang berbakti kepada kita itu kita bantu, maka itu Allah akan merahmati. Pak, seberapa penting rahmat Allah ini kepada kita?
Rasa-rasanya kalau tanpa rahmat Allah tidak bisa hidup kita ini. Bagaimana ketika kondisi di akhirat? Saya membaca tafsir tentang di Ibnu Katsir ini. Saya lupa surat Ibrahim ayat 30 berapa itu ya, 31, 32 atau 33 atau 34 sekitar itu ya sekalian. Yang bunyinya adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam tafsir itu, ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Itu nanti manusia itu setelah wafat, nanti di akhirat itu akan diberikan 3 catatan, Pak. Catatan yang pertama itu adalah catatan amal baik. Catatan yang kedua itu adalah catatan amal buruk atau dosanya. Dan catatan yang ketiga itu adalah catatan nikmat atau rizki Allah yang telah diberikan selama hidup di dunia. Jadi 3 catatan ini. Hanya di dalam tafsir itu dijelaskan hadis ini kondisinya lemah. Ini kelebihan dari Ibnu Katsir itu, termasuk beberapa hadis yang mungkin bisa menjadi nasihat itu dimasukkan di situ. Nah, tapi dijelaskan hadisnya ini kondisinya begini. Tapi untuk memotivasi bolehlah, ya, untuk memotivasi bahwa 3 catatan ini. Lalu apa? Allah katakan kepada rizkinya dalam catatan rizki itu, ambillah hargamu dari amal baiknya. Segini Pak gambarannya Pak. Ini ada botol kebaikan kita, 1 botol isi kebaikan kita. 1 botol isi dosa kita, 1 botol ini adalah rizki dari Allah, nikmat dari Allah. Lalu Allah katakan, ambillah wahai rizki, ambillah hargamu dari amal baiknya. Loh, mohon izin Pak, ketika kemudian dibilang ambillah hargamu dari amal baiknya, hanya sak surut Pak, entek Pak amal baik awake dhewe iki. Gak nutut dibanding dengan rizkinya Allah, nikmatnya Allah. Gak nutut Pak. Mor-mor entek sak surut Pak itu. Maka di saat itu kemudian yang tampak itu hanya dosanya, dan betapa nikmat dari Allah itu tidak terhingga itu. Maka Allah katakan, aku akan sempurnakan amalmu dan masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal. Amalnya awake dhewe iki, Pak. Setiap 5 waktu sholat misalnya berjamaah di sini. Kemudian kita juga melakukan kebaikan, bersedekah, ngaji, sholat tahajud, puasa. Itu loh Pak, gak nutut Pak. Gak nutut dengan dibanding dengan rizkinya Allah ini. Dan jadi masih kecil. Apa maneh sing sholate bolong-bolong? Apa maneh sing gak pernah sedekah? Apa maneh sing gak pernah ngaji? Apa maneh sing ambek tanggane kurang apik, ya kan? Apa maneh gara-gara pilpres musuhan? Aduh, gak masuk man. Ya kan? Nah, jadi ini. Bu, ibu-ibu senyum-senyum ya. Sekarang Pak, ya. Saya ulang lagi, semoga Allah merahmati. Jadi betapa pentingnya rahmat Allah itu, ya. Orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepadanya, kepada kita orang tua ini. Kita bantu, nanti kembalinya akan kepada kita. Loh ini juga nganu Pak. Anak kita ketika kita bantu, lalu dia sukses Pak. Dia kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya Pak. Kembalinya kepada siapa sih Pak? Kepada orang tua kan? Jadi sebetulnya kita berbuat baik kepada anak kita, membantunya, itu kembali nang awake dhewe. Dan nanti lebih dari itu akan kembali juga maslahatnya kepada orang lain. Ini maknanya Pak, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Pasti akan diberbalas dengan kebaikan. Nanti di surat Ar-Rahman itu sampai ada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kata Allah, bukankah kebaikan itu akan selalu berbalas dengan kebaikan. Insya Allah itu ya Pak ya. Jadi ini. Nah kemudian bagaimana sekarang
cara membantu anak agar berbakti dan taat. Nah ini Pak, ini jumlah pitu, jadi kalau satu ini 30 menit, berarti kali 7 piro kok? Hah? Nanti Pak, kita dapat satu sudah lumayan ya. Nah, nanti kita angsur ya. Satu tapi kita amalkan Pak. Ya, bagaimana cara membantunya ini? Amalkan saja, ndak usah banyak-banyak ilmu itu saja niku. Satu tapi amalkan, istiqomah Pak. Maka ketika orang istiqomah mengamalkan sebuah amalan yang baik itu karena Allah itu, maka tatanazzalul malaikatu, ya kan? Maka akan berbondong-bondong malaikat-malaikat itu turun ya untuk menyampaikan kepada kita itu jangan takut, jangan khawatir dalam hidup ini. Itu adalah yang kita tidak pernah melihat malaikat itu posisinya nengdi, tetapi tiba-tiba hati kita tentram saja. Nah ini ya. Nah nanti kita lakukan ya. Yang pertama Pak, cara membantu anak agar berbakti dan taat adalah bantu dengan doa. Panjenengan mendoakan anak itu berapa kali dalam sehari semalam? Sehari semalam berapa kali Pak? 5 kali ya setelah sholat, ya kan? Itu sudah lumayan, 5 kali setelah sholat. Kalau bisa Pak, tidak hanya itu, tidak hanya ini. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ada ayatnya coba Pak. Nah ini doa Nabi Ibrahim ya, yang juga membantu anaknya supaya mereka sholih. Di surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Doa ini yang sangat kita hafal dan insya Allah kita semuanya membaca ini, benar? Oke. Setelah kita berdoa begitu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lalu kita ditanya sama orang Pak, anaknya panjenengan kok jenengan sekolah no dukur-dukur itu kepengin piye ta? Supaya nanti anak saya ini jadi dokter. Kan beda Pak. Doa kita ini kepingin anak solih, tetapi ketika ditanya orang atau niat yang terbersih dalam benak kita untuk menyekolahkan mereka supaya jadi dokter, kok lain Pak? Padahal kita ingin anak soleh. Nah ini penting juga, ya, penting juga. Nah, memang Al-Quran itu mengambil posisi yang paling mendasar dan paling penting. Jadilah dokter, tetapi tetaplah soleh, kan begitu. Ya kan? Jadilah presiden, tapi tetaplah soleh. Jadi yang diambil Al-Quran itu dahsyat Pak. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa ini terkabul Pak. Anak Ismail, Nabi Pak, solih Pak. Ya apa wong disembelih gelem, ya kan? Anaknya dewe, ya kan? Nah, ya kan? Kok gak bapak ae ngono kan? Kok gak bapak atau ibu ae kan? Begitu. Nah yang kedua Ishak, sama Pak. Karena nanti dari sini turun juga para nabi itu, gitu kan? Nah itu solih. Pertanyaannya begini Pak. Oh Masya Allah. Nggih, terima kasih. Nah pertanyaannya Pak begini, ikan doa Nabi Ibrahim benar ya dan dikabulkan. Pertanyaannya itu begini, doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim itu setelah anaknya yang beranjak dewasa dan di situ ada gejala kenakalannya sehingga baru dibaca, ataukah doa ini dibaca setelah anaknya lahir? Ini pertanyaannya Pak. Ataukah ini dibaca sebelum punya anak? Ataukah doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim sebelum menikah? Sopo sing sok jawab untuk hadiah? Hah? Sebelum lahir, berarti setelah menikah sebelum lahiran anak. Oke, ada lagi Pak? Tidak ada ya?
Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Allah tidak menjelas. Saya belum menjumpai kapan ini dibaca. Tapi boleh nggak ini dibaca sebelum kita menikah? Boleh kan? Karena memang di dalam Al-Quran kan enggak, setahu saya belum pernah ada penjelasan ini dibaca kapan. Ya kan? Itu artinya boleh dibaca bahkan sebelum menikah. Nanti dampaknya sebelum menikah kok membaca doa ini, Pak, ini kelebihannya. Ya. Sebelum menikah kok membaca ini Robbi habli minas sholihin. Lu sampean kan belum menikah, kok sudah membaca begitu? Lu tidak apa-apa, Pak. Karena nanti dampaknya ketika kita menginginkan anak solih atau solihah, pasti akan termotivasi dalam benak kita. Saya harus mencari istri supaya hadir ini. Istri yang solih, istri yang solihah. Motivasinya di situ. Tidak mungkin kita kemudian ya Allah karuniakan kepada kami anak yang solih belum menikah, lalu kemudian kita mencarinya di doli. Tidak cocok, Pak. Nah, ya wis tutup bener, Pak ya. Sekarang menjadi pengusaha-pengusaha di sana, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Nah, ini bukan mengingatkan lagi, Pak ya, masa-masa kelam. Jadi begitu. Maka berdoa ini penting karena memang di ayat Al-Qur'an tidak pernah dijelaskan setahu saya kapan itu dibaca. Kalau kemudian dibaca setelah punya anak lalu melihat kenakalannya juga pas juga. Loh, anak saya kok begini ya? Kalau saya nasihati kok bantah. Doa, Pak. Loh, berarti doa ini, Pak, itu bisa dibaca kapanpun. Mau dibaca melihat gejala anaknya kok rodok nyimpang, mau dibaca setelah punya anak, ya kan? Atau sebelum punya anak, bahkan sebelum seorang laki-laki itu menikah, sebelum seorang perempuan itu menikah. Loh, itu bagus, Pak. Sehingga nanti ketemu, nanti karena akan ketemu surat An-Nur. Laki-laki yang baik jodohnya adalah perempuan baik. Perempuan baik jodohnya adalah laki-laki baik. Loh, kok begitu? Iya. Jadi itu An-Nur loh, itu yang orang yang sering berzina, jodohnya tidak jauh dari situ. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita, kalau kita ingin jodoh kita tidak pezina, jangan menjadi pezina. Kalau kita ingin jodoh kita ini baik, kita harus menjadi baik. Nah, berarti kembalinya kepada kita. Kepada kita. Nah ini, Pak. Masya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Jadi membaca doa ini tidak ada terlambat. Baca terus. Walaupun sudah berkeluarga. Apakah doa ini juga berpengaruh kepada cucunya? Berpengaruh. Jangan dikira tidak berpengaruh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakan, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang sholih. Masya Allah. Ini akan masuk pada level cucunya, bahkan cicitnya. Ya kan? Pertanyaan saya, cucu itu termasuk anak dari kita apa enggak sih? Dari darah kita, nyambung. Ya kan? Nah ini, Pak. Nah, maka penting. Oke ya. Kemudian ayat yang lain, ini Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Loh, ternyata, Pak, tanda kesolihan di sini nyambung, Pak. Apa tandanya? Melaksanakan sholat. Tandanya itu sederhana. Makanya, Pak, ini bagian akhir aja ya. Soalnya wis tak delok jenengan wis delok njaba ketok wis tambah terang gitu.
Wis pokoke aku krasa Pak nek ana sing delok njaba ngono wis berarti tandane kepengin olahraga. Ya kan. Ya. Jadi tandanya itu salah satunya kesolihan itu dibuktikan dengan sholat. Sholat Pak. Orang yang sholatnya bagus pasti amal hidupnya bagus Pak. Kalau misalnya dia ini rajin sholat tetapi ambek tonggone tidak baik, terhadap istrinya suka nampar atau suka memukul atau suka berkata tidak baik, walaupun kemudian sholatnya ndaki Pak, mohon maaf, menurut saya itu dia belum sholat. Menurut saya itu belum sholat. Karena efek dari sholat itu harusnya itu dia baik. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Pasti baik Pak. Orang yang sholat Pak itu Pak, sholat itu dia dalam kondisi apapun survei Pak. PHK survei Pak. Pensiun Pak, tidak stres. Itu kalau sholat. Makanya ini survei Pak. Survei itu Anda dapat memperoleh kebahagiaan itu ketika apa? Survei paling banyak itu orang bisa bahagia itu karena bisa traveling, bisa jalan-jalan kemana. Itu mayoritas. Yang kedua, dia bisa memperoleh kebahagiaan itu karena kumpul dengan keluarga. Yang ketiga, dia bisa memperoleh kebahagiaan itu karena nonton film. Bener ya? Tapi ada, tidak banyak, itu kira-kira nomor 5. Orang bisa bahagia itu ketika ia bisa beribadah kepada Allah. Tapi kecil volumenya, tidak banyak orang yang memilih itu. Saya ini bersyukur kepada Allah, termasuk yang bersyukur karena saya itu bisa mendapatkan kebahagiaan bukan karena traveling. Alhamdulillah, walaupun pernah ke misalnya Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand. Jadi kalau Bapak Ibu di Bali ada pantai itu ya, yang di sana ada Pattaya. Aku ruh Pak nih. Pattaya itu sama Pak Yatno dulu ya. Itu di Singapura apa di Thailand ya? Ya itu. Jadi podo Pak ternyata. Neng Bali ambek neng kono iki ya rada mirip Didik. Cuman neng kono iku wah segare penasaran jenengan wis. Gak usah. Neng kono iku ada apa namanya Pak, satu malam itu yang laki-laki anjilma jadi perempuan itu loh Pak, dan itu dikontestasikan di sana. Gare kepingin roh jenane ora usah terus ya. Nah jadi begini Pak, tidak mungkin ya tanpa sholat kemudian menjadi soleh. Lah tugas kita membantu Pak supaya anak-anak kita ini soleh. Minimal kalau dia masih berada pada pengasuhan kita ajak. Nanti rame Ustadz di masjid itu, mohon maaf, rame, tidak apa-apa Pak. Syukur-syukur kalau kemudian di masjid disediakan tempat bermain, tidak apa-apa. Tempat bermain sebelum sholat duhur, main dulu silakan. Saat adzan atau saat mulai sholat, harus semuanya sholat. Khusyuk. Nanti sebab kalau tidak ikut sholat dengan baik, mohon maaf, nanti Pak Tamir tidak mengizinkan main. Langsung Pak, di saat imam langsung khusyuk. Arek cilik-cilik itu Pak. Walaupun kadang-kadang yo sikile nu gatel ngene. Gare koncone, tapi gak apa-apa Pak. Sudah diizinkan. Sebab kalau kemudian anak saja dilarang, mohon maaf, kita kadang-kadang lebih mengizinkan anak kita main di tempat game dan lain sebagainya itu dibanding dengan mereka ke masjid. Karena kalau di masjid rasa-rasanya mengganggu. Jangan mengganggu. Urusan khusyuk itu panjenengan walaupun tidak ada anak kecil, mohon maaf ya. Apakah kemudian isok khusyuk kan jenengan itu? Hah? Lu ambiar kan? Ambiar. Kita ini kadang-kadang rotok gaya. Nek ono arek cilik rame ngono terganggu perasaan kita. Padahal gak ono arek cilik lho, awake dhewe grayang kok. Bayang kok. Apa maneh mohon maaf ya. Imame iku kok suwi salat tarawih wis akeh, suwi bacaane dawa-dawa, bacaane kok gak enak. Waduh. Dawa gak enak. Iya kan? Nah, sudah itu kan gelayang kemana-mana. Akhirnya mohon maaf,
Hati kita ini kadang-kadang sampai membenci imam, ya kan? Loh iya kan? Lah betapa bayangkan imam lo dibenci. Bisa diterima nggak sholat? Lah kita ini sudah memilih imam gitu kan? Lah kok kita benci ya apa? Kan nggak cocok lah, ya kan? Salah Pak Takbir. Ya, enggak apa-apa. Makanya Pak, ini ujian keimanan kita begitu Pak. Kadang-kadang yang datang kepada kita enggak harus enak terus. Lu itu menguji keimanan kita. Kita akan diuji dengan imam yang tidak enak suaranya, itu untuk menjaga keimanan kita ini kuat apa enggak. Lu ngono kan pada akhirnya. Lah nek imam alhamdulillahirabbil alamin misalnya kan, ya kan? Dalam hati kita harus terjaga imannya. Terjaga, ya kan? Loh, kalau bisa Pak, level iman panjenengan itu tinggi banget. Luar biasa. Itu ibaratnya engko nek langsung meninggal, langsung masuk surga jenengan. Waduh. Jadi gitu ya. Nah, Bapak sekalian, saya di sini jadi kita ayo bantu anak-anak kita untuk sampai pada tahap berbakti kepada kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan standarnya jelas, jadikan mereka ahli sholat sehingga mereka masuk kategori sholat. Caranya bagaimana? Bantu mereka minimal dengan doa terlebih dahulu. Doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak hanya setelah selesai sholat saja, tapi dalam kondisi apapun kita memohon kepada Allah. Yuk kita baca ini. Ya, kita baca doa-doa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan yang satu ini dapat memberikan manfaat. Ilmu tidak harus banyak, tapi apa yang kita peroleh langsung kita amalkan, ya, kita amalkan, mudah-mudahan akan membawa banyak kebaikan untuk kita dan keluarga. Demikian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.